Oke semuanya, kembali lagi di Forza Hanif ya. Kali ini kita lagi ada di Wuhu, Cina karena di belakang saya ini ada mobil ya. Ini mobil yang akan kita coba ngicip ya. Jadi ada dua, namanya Luxit R7, ada di sebelah sana, sama ada di sebelah sini. Ini versi yang range extender EV. Jadi dia EV ya, punya baterai 85 sampai 100 kW tergantung spesifikasi. Tapi dia punya mesin bensin 1500 cc turbo, ditaruh di depan dan ini lagi nyala mesinnya. Dia cuma buat range extender. Jadi kalau habis mesin bensinnya nyala, dia bisa ngisi baterai. Jadi bukan plug-in hybrid, tapi dia range extender EV. Ya. Dan di sebelah sana itu ada versi yang full EV-nya. Dan kalau yang full EV dengan baterai 100 kWh itu bisa jalan sampai 855 km sekali ngecas. Ya. Kalau yang 85 kWh dia sekitar 635 km sekali ngecas dengan metode CLTC. Nah, gue sebenarnya udah bikin video mobil ini waktu gue ke Shanghai Auto Show kemarin. Dan mobil ini itu keren banget. Bisa dibilang kayak Xiaomi kan bikin mobil ya kan? Nah, ini nih saingannya Xiaomi, cuma buatannya Chery bekerja sama dengan Huawei, namanya Luxit. Yang sedan namanya S7, yang SUV namanya R7. Dan kita akan nyobain mobil ini nyetir sendiri tanpa gue ada di balik kemudi, jadi dia akan jalan sendiri ya. Karena mobil ini seperti yang gue bilang, dia itu semuanya lengkap. Di atas ada namanya LiDAR ya, pakai sensor laser. Di bawahnya ada kamera 3 biji ya. Terus di bawahnya ada sensor lagi buat ADAS ya, sensor lagi banyak. Sama kameranya di samping tuh dia punya 3 kamera. Ini ada kamera 2 biji. Yang pertama untuk lihat depan kanan ya. Yang kedua untuk lihat belakang kanan. Nah, di bawah sini ada kamera lagi buat kamera 360-nya ya. Nah, ini kalau kita buka kap mesinnya, dia itu kalau yang versi listrik, dia ada tempat buat penyimpanan. Nah, karena ini ada mesin bensinnya yang range extender, jadi mesinnya ketutup kayak gini aja, kita nggak dapat bagasi tambahan di depan. Ini cocok buat kalian yang pengen beli mobil listrik tapi masih takut-takut, aduh nanti kalau keluar kota gimana, aduh lupa ngecas gimana. Nah, ini ada mesin listriknya di depan. Mesin bensinnya salah kan gua kan. Dan tadi gue dikasih tahu, jadi meskipun dia bisa nyetir sendiri, kita tetap harus ada di bangku kemudi, nggak bisa kita kosong. Karena itu katanya standar safety-nya dari si mobil ini. Meskipun sebenarnya di sini tuh ada taksi yang bisa nyetir sendiri tanpa ada drivernya. Ya, cuma kalau kalian lihat bentuknya kurang estetik karena di atasnya tuh terlalu banyak sensor-sensor yang muter-muter dan kawan-kawan. Nah, kalau ini kita tetap harus ada di balik kemudi karena kalau ada emergency, pengemudi bisa langsung ngambil alih. Di belakang dia punya kamera lagi di belakang sini ya. Terus sama ada kamera di bagian bawah juga buat kamera parkirnya. Jadi memang mobil ini sudah dilengkapi dengan banyak kamera dan dia itu bentuk belakangnya landai seperti SUV coupe. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di video sebelumnya sih. Tapi kita hari ini mau fokus ngebahas gimana driving experience-nya dan gimana rasanya disetirin. Karena kita akan ke pusat kota Wuhu ya untuk makan siang sambil nyobain nih mobil. Yuk, let's go, kita masuk ke dalam. Jadi sebelah kita ini ada orang Chery namanya Ricky ya. Dia akan ngajak kita jalan-jalan. Tapi di mobil harus dikeluarin dulu baru dia jalan sendiri. Why we cannot start now? The self-driving? When I go outside, we will start. Actually, right now I can start. You can start right now. Yeah, wait a second. Yeah, right now it's self-driving. Oh, The car is driving by themselves. Oh, nyetir sendiri, Pak. Keren. And he can recognize the light signal. Okay. Yeah. You can see here. Yeah. Yeay, nyetir sendiri. Yeah. This is my hand, and I step nothing. Okay. Just drive us to the destination by themselves. How about the parking? Yeah, of course. The parking is easy for R7. It's not big deal. Nice. Step the brake by themselves. Ngerem sendiri ya? I step nothing. Oh, halus. Yeah. Sama sekali nggak I step pakai loh. nothing. Come on. Yeah. Oh, cakep. Ya, halus banget ngeremnya. Yeah, parking by themselves. By itself. Oh, keren. Nanti dia maju ya, kita akan maju juga ya. Nih, 160 jalan just sendiri. Just step the gas. Yeah, and then follow the front, the trunk. And I have to do nothing. Okay. What if we want to overtake the truck? Maybe he will over the trunk by itself. We will see.
Oh iya, Wow, oh wow, wow. dia nyusul, Wow. pindah jalur. Keren. Jadi kalau mau nyusul harus pakai lampu sen aja udah. And right now he can recognize the light signal and a traffic signal and then stop by itself. Let's go. Dan dia itu nggak perlu kita pegang setir loh, bener-bener bisa dilepas. Ya, oh dia langsung ngambil jalur tengah lagi ya. Jalan terus ngikutin ya, tuh. Oke. Dan dia juga bisa ngikutin kecepatan maksimal. Jadi kalau misalkan di sini kecepatan maksimalnya berapa kilometer per jam, dia nggak akan lebihin juga tuh. Bener-bener aman. Cakep. Dan ini mobil juga enak banget. Senyap ya, kan ya? Suara luar, suara kolong gitu ya. Suspensinya empuk. Wah, the best. Wah, ini kelasnya kayak S-Class mungkin ya. Suspensinya enak banget loh. Also for this system, he can recognize the maximum speed. Ya. You can see here. He will absolutely to rule the traffic rules here. Yeah, obey the traffic rules. So don't worry about you breaking the law or something. Yeah. And the braking it's so smooth. Yeah, so smooth, like a person just control the car. Even better than a person, I think. Yeah, I think this is even better than person to driving. Yeah. So smart. So a smart car. Dan kalau kita lihat ya, itu kenapa tadi mesin bensinnya nyala? Karena baterainya tinggal 8%. Nah, sekarang kalau kita nyalain mesin bensinnya, itu masih ada 310 km. Tuh lihat tuh. Ada truk lewat, dia bisa tahu ya. Oh, keren ini di sini nih. Tuh ada truk lewat di depan. Yeah, that means waiting for step the gas. Okay. Waiting for the step the gas. So you should step on the gas. No. They're just stopping to turn on. Okay. Waiting for turn on. Yeah, that means waiting for launch. Bagus banget ya. And this is the signal. Yeah. Yeah. But you can see there's no signal the count the numbers, but the system can recognize that and count by themselves, and it's really accurately. Sangat akurat ya. You can find Bisa kelihatan di sini ya. 2, 1. You can see the signal. Oh, hijau. turn gray. Hijau juga di sini ada angkanya, keren. People Yeah. don't know, but the Nyetir system sendiri. know. Iya. Bahkan mungkin lebih aman dibanding kita nyetir sendiri ya. Tuh. Ambil sen sendiri, ambil ke tengah dia. He turn the signal by itself. Dan dia bisa ngeliat tuh di sebelah kanan ada mobil apa aja ya tuh. Bener-bener diliatin sama dia. Cakep loh. Keren. Ya, jadi begitulah rasanya nyetir di masa depan ya. Tuh, langsung pakai lampu sen sendiri ya. Ngerem, nanti dia akan langsung belok kiri ke sana. Jadi, can you sleep while you driving right now? No. You were sleeping. Yeah. Right now I'm sleeping and he can drive it by himself. Yeah. Maybe I mean how if you put your recline down, yeah? You mean the driver's seat or passenger seat? No, you are. I can, but I think it's a little dangerous. The traffic police see the video. Oh, maybe. okay. Because the traffic, yeah, the police, yeah. Yeah, Okay. but maybe in highway it's more safety, I think, because in the city roads, so many things will happen. You never know. Yep. Right? Have the bike, the motorbike, and maybe someone will driving and not obey the rule. What if the vehicle is driving by itself and then you're opening your phone, you're watching a video, and you don't pay attention to the road? Is it possible? I think it's possible, but you know, in Chinese, just what I said before, there's so many bikes, just like whatever. In highway, even highway, actually in highway is okay. I think for R7, you can absolutely to trust this car in highway, because in highway everyone obey the rules. No one will break the traffic rules, so it's more safety than the city road, I think. So if you drive this car, use self-driving in highway, so I think it's safety. What if there is a CCTV? Yeah. But you're behind the wheel, you are playing with your phone. In CCTV? Yeah, CCTV. It's not. You will get the fine from the police. Maybe. Okay, so it's not permissible by the law. Yes. Also, and for our
TV promotion, they think it's not to spread. It's not good to spread because you are influenced. All of people think, oh, self-driving is totally 100% safety, and everyone just I watch a video because my car have self-driving, and I think it's totally wrong. So for government, whatever, for government, for media, they cannot to promote the self-driving like this way. Yeah, it's mistake to guidance the audience, I think. So. Jadi gitu ya, tetap nggak boleh kita sambil main HP atau apa, nanti akan ditilang juga lewat CCTV yang difoto ke kita gitu. So the camera just say, the government just say to all of the car maker, the boss, if you want to promote your self-driving, have to let all the customer know that when you're self-driving, you have to focus. Yep. And you have to take the responsibility by yourself if we have the car accident, and you will you are be the first responsible, ya? First not the car, ya? Not the car maker. So we have to focus on driving. Yeah. Whenever it's advanced, have ADAS, whatever it's advanced or words, you have to focus when you're driving. Akhirnya kita duduk juga. Ini ternyata ininya ya agak-agak ngebias dari sebelah sini. Gak apa-apa. Ini gue senengnya ya, dia tuh atapnya semuanya sudah full kaca, tapi sama dia itu tetap dikasih cover. Ini bagus. Gue nggak suka kalau dia kaca doang. Bayangin sepanas ini dia nggak pakai cover. Nah, nunggu jalan dulu. Ya, ini mobil so far enak banget. Setirnya kecil dan ringan sekali. Ya, ini setirnya lucu ya. Ini baru bener kita nyetir mobil setir kiri di jalur yang emang kita nyetir harus di kanan. Lebih enak karena kita visualnya tuh lebih bagus. Ini mobil sekilas ya, tadi gue udah nyoba sebelum kita nyetir. Pertama gue bisa simpulkan, suspensinya enak, peredaman kabinnya bagus, ya, kursinya juga enak, nyaman. Pokoknya sebagai penumpang gue nggak ada problem. Nah, pas gue duduk di kursi pengemudi, visibilitasnya menurut gue oke ya. Gue suka dia punya speedometer ditaruh di depan dan agak sedikit menjauh, jadi setir kita tuh nggak ngalangin pandangan kita ke speedometer. Dan kalau kita ngelihat ke depan itu otomatis speedometer otomatis kelihatan juga. Nah, cuma itu kalau kita lihat ya, dia ban depannya 3 bar. 3 bar itu lumayan tinggi untuk sebuah tekanan ban mobil, mungkin sekitar 40-an ya. Harusnya dia ada di sekitar 2,5 bar. Ini mobil ternyata pas kita duduk di kursi pengemudi itu lebar banget ya. Cuman setirnya terlalu kecil untuk mobil yang selebar ini. Jadi rasanya kayak agak sedikit aneh. Hei, ini nggak kurang mepet ya dia ya. Berhenti tengah jalan. Kita cuma muter-muter di sini aja karena si Kro pengen beli sesuatu. Si Ricky pengen beli sesuatu. Ini cara ngunci di sini. Nah, tadi soalnya handle pintunya kebuka, berarti gua tahu bahwa ini mobil nggak ngunci. Kalau ngunci dia ada warna terang di sini ya, jadi lampunya nyala. Ya, ini inilah dia. Gue mau majuin setirnya nggak bisa, gue nggak ngerti. Oh, ini naiknya turun, majuinnya ke. Oh, inilah mobil-mobil canggih zaman sekarang. Apa-apa mesti pakai touchscreen. Oke, stop. Dah. Kita gas. Oh, pedal gasnya itu smooth banget. Jadi kita nekannya harus agak dalam baru dia maju ya. Oke. Apa mungkin ini lagi di eco mode bukan sport mode. Kalau sport biasanya diinjak dikit dia langsung lari. Ini kayak kita tekan agak dalam baru dia bisa gitu. Smooth, bener-bener smooth. Kalau gue disetirin ya pakai driver, mungkin gue akan setting seperti ini biar drivernya itu bawahnya halus. Pedal remnya juga halus, enak. So far buat pedal ini dia rasanya lembut sekali. Kayaknya selama gue di Cina ini mobil paling enak yang pernah gue bawa deh. Suspensinya, terus kalau kita ngerem dia nggak ngenujem ke depan ya, di gas pun juga tuh set. Sama ya. Ini dari tadi tuh dari kita berangkat sampai sekarang mesinnya masih nyala, masih ngecas ini mobil. Nah, tadi tuh mungkin sekitar 15 menit yang lalu, dia tuh baterainya itu ada di 8%. Sekarang baterainya 9%. Jadi udah 15 menit lebih ya, dia ngecas, itu naiknya dikit banget. Jadi emang kalau mobil listrik dia punya range extender EV, itu sebenarnya range extender itu cuma buat nambahin range doang.
Ya, jadi kita nggak perlu ngecas buat menuhin, dia tetap bisa jalan. Tapi kalau kalian berpikir bahwa ya udah kita isi bensin yang banyak, terus kita minta range extendernya ini buat ngisi sampai full, itu agak sulit ya. Karena kemampuan mobil buat ngecas, mesin bensin buat ngecas itu nggak sebanyak itu gitu. Jadi bener-bener dari tadi cuma 1%. Artinya kalau misalkan let's say setengah jam 1% ya, kalau 2 jam itu nambahnya 2%, berapa banyak bensin yang dibutuhkan untuk nyalain mobil ini sampai baterainya full. Jadi tetap kalau kita mau baterainya full, sebaiknya kita ke SPKLU aja ya, kita isi, atau di rumah kita colokin kalau kalian punya wall charger. Tapi kalau misalkan kita butuh jalan lebih jauh terus takut habis, nah dengan si range extender ini nggak akan membuat kita jadi kehabisan. Tapi kalau kalian berharap jadi penuh, kayaknya sulit ya. Itu 9% dari tadi. Oke, sekarang Ricky udah balik dan sekarang kita nyetir ya. Di sisi kemudi ya, seperti gue bilang tadi, ini lebar sekali tapi setirnya kecil, jadi rasanya tuh agak sedikit aneh. Tapi turns out kalau udah jalan, setirnya tuh enak. Dia punya bobot yang buat gue pas ya. Enak sih. Tuh, handlingnya pas, sirinya pas, posisi duduknya juga pas. Perfect lah, gue nggak ada komplain. Cuma yang lucu adalah di depan kita ini ada speedometer. Sebelah kiri itu nunjukin arah kemana kita jalan dari peta ya. Terus tengahnya ada traffic dan kawan-kawan ya. Kalau lihat di sini tuh ada orang nyebrang, itu semuanya lengkap ya. Yang sebelah kanan kalau kita setel musik itu dia ada liriknya. Jadi kita bisa nyanyi sambil naik mobil ya. Dan buat nyanyi itu nggak perlu pakai mikrofon karena di sini kita bisa turun ke bawah. Lihat sini kan. Ya, itu kita pencet di sini. Nah, kita bisa nyanyi di sini atau buat ngobrol ke belakang. Karena yang bisa dapat karaoke ini nggak cuma yang driver doang, tapi Farhan juga bisa ngomong di belakang. Coba Han, ngomong Han. Tuh, suara dia ikut masuk juga meskipun ada echo-nya ya, berasa ya. Jadi agak sedikit delay tapi oke lah. Jadi nggak perlu pakai mikrofon. Ya kebayang kalau lagi nyetir megang mikrofon itu gimana rasanya. Sekarang kita matiin aja karena suaranya. Nah, inilah bedanya kalau nggak pakai mikrofon ya. Jadi ya sesuatu yang gua nggak terpikir akan ada di mobil. Cina ini agak lucu ya. Jadi secara mobil mereka udah disiapkan buat modern, buat bisa nyetir sendiri, dan kita tuh sambil nyetir bisa sambil karaoke dan kawan-kawannya. Tapi secara hukum tetap harus ada yang di belakang kemudi. Dan kalau ada apa-apa di jalan, tetap yang disalahkan itu adalah si pengemudinya, meskipun dia sudah pakai auto driving ya, self driving seperti ini. Jadi tetap walaupun self driving, driver itu tetap bertanggung jawab sepenuhnya. Ada accident atau segala macamnya tetap jadi tanggung jawab si driver. Dan kalau misalkan kita main HP atau semacamnya sambil nyetir walaupun sudah pakai self driving, itu tetap kena tilang katanya. Nah, jadi agak unik sebenarnya. Mungkin beberapa tahun lagi ketika sudah lebih canggih, ketika terjadi kecelakaan, mungkin yang dituntut adalah si car maker-nya, bukan si pemilik mobilnya. Suspensinya enak banget. Ya, ini mobil sudah proper sekali ya. Jadi ini beda sama mobil Cina yang gue pernah pakai sebelumnya. Ini bener-bener wow. Kita gas dikit, halus loh. Dia kencang tapi halus ya. Nah sekarang tuh lihat tuh 10%. Bener-bener setengah jam naik 1% ya. Jadi buat gue kayaknya gue aman untuk mengatakan ini adalah mobil dari masa depan sih. Nyaman, mewah, banyak fitur ya. Jadi nggak cuma sekedar fiturnya banyak, tapi dipakainya pun juga wow. Ini kalau kayak gini kita gas, cus, beda banget. Semua sensor-sensor langsung nyala semua. Ya jadi seandainya kita bisa di tol nyobain, cuma di tol juga ada speed limit sih. Performance akan lebih berasa ketika kita pakai di tol dibandingkan dengan jalan biasa. Karena jalan biasa di sini cukup padat ternyata. Jadi itu dia Luxeed R7. Gua nggak tahu ini mobil bakal masuk ke Indonesia apa enggak, dan kayaknya kemungkinannya nggak gede kalau buat masuk ke Indonesia. Dan kalau masuk pun juga gua nggak yakin apakah self drivingnya bisa diterapkan di Indonesia ya. Tapi gua udah coba sendiri mobilnya melewati traffic yang super padat dengan banyak motor-motor listrik, orang. Wah ini keren banget sih. Gua kalau tinggal di Cina ya, dan gua mampu beli ini mobil, gua akan beli mobil ini sih kayaknya buat harian. Karena bener-bener
gue merasakan teknologi yang kayak di depannya gitu. Keren banget sih. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang pernah ke Cina dan cobain mobil ini, coba komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.